Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya sampai detik ini kita masih diberikan umur yang panjang dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya, Levina, akan sedikit membahas tentang mental down atau mental breakdown. Nah, kalian sudah tahu atau belum tentang mental breakdown? Tentunya sudah tahu ya. Apa itu mental breakdown? Mental breakdown adalah istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan situasi stres di mana orang yang mengalaminya ini untuk sementara waktu kesulitan menjalani fungsinya secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Artinya mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari itu sangat kesulitan karena mentalnya sangat terganggu. Mental breakdown umumnya terjadi ketika tuntutan hidup itu terasa berlebihan, baik secara fisik maupun secara emosional. Kondisi yang diyakini sebagian orang sebagai mental breakdown mungkin mengindikasikan dengan masalah kesehatan mental mendasar yang sangat membutuhkan perhatian seperti depresi, kecemasan, atau stres akut. Mental yang down dapat berkisar dari ringan hingga berat. Mental down ringan itu dapat membuat seorang merasa dirinya itu merasa rendah diri dan seolah-olah banyak hal menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Sementara mental down yang lebih berat itu dapat menyebabkan perasaan putus asa dan dalam kehidupan sehari-hari mereka itu lebih pengen untuk menyakiti dirinya sendiri seperti bunuh diri. Nah, mental breakdown itu digambarkan dalam berbagai macam gejala yang cenderung muncul secara tiba-tiba dan setiap orang itu pasti gejalanya berbeda-beda seperti depresi, cemas, mengalami serangan panik, gangguan stres, dan sulit mengendalikan emosi. Mereka yang mengalami mental breakdown juga akan cenderung menarik diri dari lingkungan maupun keluarga. Artinya mereka sangat jauh dengan keluarga. Dan mereka biasanya itu menunjukkan ciri-ciri breakdown seperti menghindari aktivitas dan keterlibatan sosial. Artinya jika ada perkumpulan mungkin mereka tidak mau ikut. Dan juga ciri-ciri yang lain seperti ketika tidur mungkin mereka tidak nyenyak dan sering tiba-tiba sakit. Mereka yang seperti itu mengalami mental breakdown itu sering mengurung diri di rumah, lebih pengen menyendiri. Ada beberapa penyebab mental breakdown, diantaranya stres secara terus-menerus dan juga bisa terjadi karena mengalami peristiwa trauma yang kejadian dulu terulang lagi. Mungkin trauma itu akan kembali menghantui dirinya. Terus selain itu juga tidak pernah mendapatkan dukungan dari lingkungan. Jadi mereka tidak pernah mendapatkan support baik dari teman, dari keluarga maupun dari masyarakat. Jadi kayak merasa disendirikan gitu. Terus memiliki riwayat keluarga dengan yang mengalami kondisi gangguan mental, seperti dalam keluarganya mungkin ada yang ada gangguan mentalnya seperti sakit kejiwaannya mungkin. Jadi takut kalau misalkan akan mengalami hal yang sama. Dan juga pekerjaan juga bisa menyebabkan stres dan tekanan tinggi. Mungkin pekerjaannya ini sangat menekan sehingga bisa menurunkan mentalnya. Dan juga penyebab lain mungkin masalah keuangan. Mungkin karena dengan tidak pegang uang kan pasti orang kan bingung gitu kan. Aku
kok nggak pegang uang, terus akhirnya kepikiran mau cari di mana, kebutuhan kan semakin banyak tuh. Nah, terus selama krisis mental breakdown, seseorang itu merasakan stres yang intens, terus merasakan kecemasan dan emosi negatif lainnya. Nah, orang tersebut tidak mampu mengatasi stres dan juga tuntutan emosional, lalu mengarah pada gangguan di kehidupan dan fungsi sehari-hari. Gimana cara mengatasi mental breakdown ini ya? Cara mengatasinya itu bisa dimulai dari diri sendiri dan juga lingkungan baru. Jadi bisa diatasi dengan melibatkan terapi, pengobatan, dan perawatan diri atau perubahan gaya hidup. Selain itu, saat seseorang mengalami mental breakdown, mereka juga bisa datang konsultasi kepada tenaga profesional seperti psikiater atau psikolog. Nah, hal ini sangat penting dilakukan karena apa? Agar orang yang mengalami mental breakdown itu tidak melukai diri sendiri ataupun orang lain. Nah, jadi sebisa mungkin kita mencegah terjadinya mental breakdown agar kesehatan mental kita itu bisa lebih terjaga, bisa lebih baik-baik aja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.